Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di pembelajaran 5 ada muatan IPA tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang astronomi. Semakin berkembang suatu peradaban, maka akan semakin banyak hal yang ingin diketahui oleh manusia. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi yang semakin maju dengan perkembangan peradaban manusia. Jejak perkembangan ilmu astronomi dimulai pada peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Pada kisaran tahun tersebut, bangsa Sumeria dan Babilonia telah mampu mengetahui gambaran pola-pola rasi bintang. Kemudian diikuti oleh masyarakat India kuno dengan penemuan teori bumi berputar pada porosnya pada tahun 500 sebelum Masehi. Selanjutnya, pengetahuan dan teknologi bidang astronomi terus berkembang. Hal ini ditandai dengan banyaknya penemuan oleh beberapa ilmuwan. Di antaranya, Kopernikus yang berhasil menemukan teori bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, melainkan bumi yang melakukan perputaran mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Teori ini didukung dengan penemuan dan pengamatan yang dilakukan oleh Galileo Galilei dengan teleskopnya tahun 1564 sampai 1642 dan dibenarkan dengan perhitungan Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Perkembangan astronomi modern berjalan sangat cepat. Para ahli astronomi berfokus mengirimkan peralatan dan manusia untuk melakukan penelitian di luar angkasa. Hal ini didukung oleh adanya teknologi canggih yang merupakan hasil penyempurnaan dari penemuan sebelumnya. Teknologi yang digunakan untuk mengirim peralatan dan manusia ke luar angkasa, salah satunya pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik Vostok 1 mampu membawa Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang menjelajah luar angkasa pada tahun 1961, disusul dengan John Glenn sebagai manusia pertama yang mengorbit bumi dengan pesawat Friendship 7 pada tahun 1962 dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan dengan pesawat Apollo pada tahun 1969. Peneliti dari berbagai negara pun terus melakukan berbagai misi penjelajahan luar angkasa untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi. Adanya perkembangan tersebut tentunya memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Misalnya, dengan diluncurkan teknologi satelit ke luar angkasa, sinyal komunikasi dapat dipancarkan ke satelit luar angkasa. Hal ini memungkinkan adanya komunikasi jarak jauh seperti televisi, telepon, hingga jaringan internet. Selain itu, dampak lain yang didapatkan manusia dari perkembangan teknologi astronomi adalah sistem peramalan cuaca dan sistem GPS atau Global Positioning System. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan persamaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya dalam bentuk peta pikiran. Suatu cerita yang disajikan kemungkinan memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadi maupun dengan cerita lain yang pernah kita baca sebelumnya seperti yang ada di buku, majalah, koran, atau yang pernah kita saksikan melalui televisi. Kemiripan tersebut dapat berupa persamaan
yang terjadi pada bagian awal cerita, tengah cerita, maupun akhir cerita. Persamaan yang terdapat pada bagian awal, tengah, dan akhir dapat dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran memudahkan kita dalam menuliskan persamaan yang terdapat pada masing-masing bagian yang ada pada cerita. Dan untuk muatan SBDP tentang membuat patung. Patung biasanya dibuat menggunakan bahan lunak maupun padat. Bahan-bahan tersebut antara lain tanah liat, clay, plastisin, semen, kain perca, kertas, kayu, batu, dan logam. Bahan-bahan tersebut menentukan teknik yang akan digunakan untuk membuat patung. Teknik membuat patung terdiri atas memahat, membentuk, menuang, merangkai, dan merakit atau konstruksi. Masing-masing teknik dapat digunakan sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan. Teknik menyusun merupakan teknik membuat patung dengan menyusun atau merakit bahan-bahan. Bahan-bahan yang biasa digunakan dalam teknik ini yaitu logam-logam seperti batang besi atau mur, dan kertas yang dibentuk. Dalam menyatukan semua bahan tersebut dibutuhkan perekat seperti lem. Nah, contoh di sini ada contoh patung robot dengan bahan dasar kardus bekas yang disusun dan direkatkan dengan lem perekat. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini yaitu silahkan kalian membuat patung sederhana dari kardus bekas. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Untuk tutorial membuat kardus bekas ada di halaman 169. Apabila ada yang belum dipahami atau yang mau ditanyakan, silahkan kalian menanyakan langsung melalui japri WA ya, jangan sungkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.